Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai hidup kita. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan, masih ada kaitan tentu dengan ibadah dan kebangkitan Kristus. Dan kita ingin belajar sedikit lewat firman Tuhan pada hari ini ketika Yesus bangkit dari kematian, menunjukkan bahwa maut sudah dikalahkan. Maut tidak bisa menahan Yesus. Justru kunci kerajaan maut dipegang dia dan diberikan kepada gereja. Ada kuasa yang dahsyat. Karena itu kita ingin coba melihat setelah dia bangkit. Alkitab menyatakan seperti ini dalam Kisah Rasul 1 ayat 1-5. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi Dr. Lukas mengatakan kepada Theophilus, dia menceritakan tentang segala sesuatu yang diajarkan Yesus sampai pada hari Tuhan Yesus terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Saya garis bawahi, saya ulangi kata bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya yang telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Menarik sekali ketika dia bangkit mengalami begitu banyak penderitaan. Kita melihat dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini, ada 3 kata yang bolak-balik diulang-ulang oleh Dr. Lukas di sini. Yang pertama bahwa ketika dia bangkit hidup setelah dia mengalami begitu banyak penderitaan, dia membuktikan, katanya di sini ya, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Bapak Ibu, ibadah kita harus disertai iman, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita akui sebagai Tuhan kita, bukanlah Tuhan yang mati, bukanlah Tuhan yang tidak bangkit, tapi dia hidup, real, nyata, disaksikan. Karena itu dia mendengar doa kita, dia melihat kita, dia tahu apa yang terjadi dan kita alami. Banyak orang beribadah, dia ya beribadah saja. Berdoa ya berdoa saja, mau didengar nggak apa-apa katanya. Artinya dia nggak bisa punya pengenalan melihat bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dipercayai, Yesus yang disembah dan dipercayainya, dia tidak yakin, terserahlah dia mau kayak gimana gitu. Jadi kita menciptakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan menurut diri kita sendiri. Karena dalam kitab Ibrani 11 ayat 6 dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Setiap orang yang percaya harus datang kepada dia, harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada. Maksudnya apa? Maksudnya kita mempercayai Tuhan apa adanya Tuhan. Seringkali kita menciptakan Tuhan yang lain di pikiran kita. Artinya Tuhan yang kita sembah, kita pikir menurut pikiran kita. Sehingga hati-hati di akhir zaman ketika penyesatan terjadi, ada banyak orang berkata Yesus di sana, Yesus di sini, Yesus di bait Allah, Yesus di padang gurun. Artinya akan ada banyak Yesus muncul, Yesus Tuhan yang diciptakan oleh manusia menurut ukurannya sendiri. Makanya terkadang di dalam ibadah kita tidak mengalami terobosan, tidak mengalami kuasa dalam ibadah. Kenapa? Karena kita tidak belajar untuk mempercayai Tuhan Allah itu apa adanya Allah, menurut Allah itu sendiri. Kita udah belajar kemarin. Saul berkata, aku berpikir, kupikir. Seringkali muncul kita dengar banyak tokoh-tokoh yang gagal itu selalu berpikir menurut pikirannya. Artinya dia punya standar, Allah itu menurut standar dia. Tetapi hari ini saya ingin ajak saudara melihat, dia menunjukkan katanya berulang kali selama 40 hari itu bahwa dia hidup. Jadi persoalannya apakah engkau mengenali bahwa Yesus yang kau sembah itu
yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Sehingga terkadang kita ketakutan melampaui percaya kita sampai kita akhirnya dari percaya sampai tidak percaya. Kenapa? Karena sama seperti murid-murid, mereka butuh punya pengalaman. Mereka sudah hidup bersama Yesus 3,5 tahun. Tapi realitanya terkadang mereka lamban, hati mereka menebal, pikiran mereka dibutakan oleh prinsip-prinsip, oleh pemikiran, pemahaman duniawi, sehingga cara berpikir mereka tetap dunia, sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau tunjukkan lewat firman Tuhan ini kepada mereka. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang, bolak-balik dia menunjukkan, membuktikan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Sebab itu biarlah kita berdoa bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang tuli, bukanlah Allah yang punya mata tapi tidak bisa melihat, bukan Allah yang punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Dia Allah yang maha tahu, maha mengerti, maha dahsyat, maha luar biasa. Dia tidak bingung dengan semua yang terjadi di dunia ini. Kita dengar di sana sini banyak gempa hari ini. Di Kupang, di NTT, saudara-saudara, di Sumba Timur. Kita lihat banjir bandang, cuaca ekstrim. Orang begitu panik, orang begitu takut. Mereka tidak melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Karena itu biarlah lewat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita bisa percaya, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, kita tetap akan bisa tenang di tengah badai. Kita akan tetap bisa tidak menyalahkan orang, tidak mengeluh, tidak memberontak. Kita belajar sungguh-sungguh untuk bisa mempercayai Tuhan. Dan kalau hati kita, mata hati kita mampu melihat itu, seperti Yesus, dia bisa tidur di tengah badai. Bagaimana dengan murid-murid? Semua teriak-teriak. Ya, bahkan ketika satu pengalaman mereka pergi dahulu naik perahu, dan Bapak Ibu di dalam perjalanan mereka di danau itu terjadi puting beliung, terjadi angin ribut. Dan Yesus datang sampai mereka tidak lagi mengenali bahwa itu Yesus. Dan mereka berkata, hantu. Nah, saudara lihat, dan Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Petrus berkata, kalau kau benar, biarkan aku jalan di atas air. Yesus berkata, mari. Saudara, dia menunjukkan, membuktikan bahwa dia hidup, dia Tuhan, dia Raja segala raja. Karena itu, biarlah dalam ibadah kita mengerti dan tahu siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita percayai. Dia adalah Allah yang hidup. Karena itu apapun tindak perilakumu, baik atau tidak baik, Tuhan hidup, dia tahu. Karena itu biarlah takut akan Tuhan muncul dalam hidup kita, karena kita mengerti Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi di sini Dr. Lukas menunjukkan, menekankan sungguh-sungguh bahwa setelah dia bangkit, ternyata masih banyak murid-murid yang tidak yakin dan percaya. Sehingga kita ketemu ada 2 murid yang ke Emmaus, Kleopas dan temannya. Mereka cerita, mereka mengalami kegalauan, ketakutan. Ya, mereka tidak percaya, mereka tidak bisa melihat bahwa perkataan yang dia sampaikan itu bisa dipegang, bahwa dia akan mati, dia akan bangkit. Dia sudah ngomong, tapi mereka tetap tidak percaya. Saya berdoa, biar ibadah kita disertai dengan mata hati yang bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Besok kita akan belajar lagi apa yang menjadi tekanan dari Dr. Lukas di Kisah Rasul ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.